kita melihat di bagian tambahan ini ya. Mari kita melihat mujizat ini dengan lebih dalam ya, dengan lebih dalam. Pertama, kita harus melihat bahwa mujizat ini dalam konteks dalam Markus 1 sampai 8, pembahasannya itu adalah siapa itu Yesus? Siapa Yesus? Di dalam Markus 1 ayat 1, pernyataan yang pertama adalah apa? Inilah permulaan Injil. Tidak heran, kitab Markus itulah kita lihat sebagai Injil yang pertama ditulis, bukan kitab Matius, bukan kitab Lukas. Ya, tapi kitab yang pertama ditulis adalah apa? Kitab Markus, dan itu dinyatakan di sini juga ya. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus anak Allah. Dituliskan. Jadi pendahuluannya sudah ditetapkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, anak Allah. Dan kemudian kita melihat bagaimana kemudian siapa Yesus itu kemudian apa? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, dan sampai saat ini orang Yahudi sendiri tidak percaya Yesus sebagai Kristus atau sebagai anak Allah. Tidak mungkin mereka mau percaya seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Karena itu terus-menerus dipertanyakan. Ya. Nanti kita lihat juga di bagian di mujizat yang pertama ini. Jadi Kristus itu adalah kata Yunani. Ya. Kristus adalah bahasa Yunani, Kristos, dan bahasa Ibraninya adalah Masiak atau Mesiak, yang artinya adalah apa? Yang diurapi. Jadi kata Kristus dan Mesias itu adalah satu kata yang sama. Karena memiliki arti yang sama. Karena disebutkan satu dalam bahasa Yunani, satu dalam bahasa Ibrani, satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris. Dan seperti begitulah kira-kira. Jadi katanya itu artinya sama. Anointed one. Yang diurapi. Nah, yang diurapi dalam Alkitab itu misalnya seorang raja, imam, nabi-nabi seringkali juga diurapi ya. Itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki otoritas. Seorang raja yang diurapi adalah seseorang yang berotoritas. Raja pertama Israel, yaitu Raja Saul, diurapi. Kemudian setelah Saul gagal, kemudian Nabi Samuel mengurapi Raja Daud. Kenapa? Karena dia akan memiliki apa? Otoritas. Orang yang diurapi adalah orang yang memiliki otoritas. Dan di dalam kitab Markus inilah, dalam kitab Markus, Yesus menunjukkan atau Markus menyatakan Yesus yang memiliki otoritas yang mengesankan atas apa? Atas alam, atas iblis, atas penyakit. Dia berkuasa, memiliki otoritas atas penyakit, iblis, alam, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia akan disebutkan, bahkan pada saat dia disalibkan, tulisan di atas salib Yesus itu apa tulisannya? Raja orang Yahudi. Yang diurapi dengan kata lainnya. Walaupun itu sebenarnya untuk diejek Yesus ya. Pada saat disalib lalu ada tulisan Raja orang Yahudi adalah untuk mengejek dia. Tapi itu juga menyatakan dia sesungguhnya betul-betul seorang raja yang memiliki otoritas. Jadi itulah artinya yang Kristus itu ya. Kristus artinya yang diurapi, artinya yang diurapi memiliki apa? Otoritas. Dan kita lihat dalam mujizat-mujizat ini, dia memiliki otoritas atas alam, iblis, penyakit, dan lain sebagainya. Dan sebagai anak Allah, itu adalah hubungannya yang berbakti, hubungannya yang dekat ya, sebagai anak yang mengabdi kepada bapaknya ya. Hubungan pengabdian, hubungan berbaktinya kepada Allah Bapa, yang juga pada saat yang bersamaan menyatakan kekuasaan dan wewenangnya pada saat dia melakukan segala mujizat itu oleh sebab Allah yang memberikan. Ingat, Yesus 100% Allah, 100% manusia, tapi kealahannya, keilahian itu apa? Disimpan pada saat dia berada dalam dunia, kemanusiaannya. Dan pada saat dia melakukan mujizat terjadi oleh sebab wewenang dan kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya. Jadi mari kita masuk kepada mujizat yang kita bisa lihat di sekitar danau ini ya, yang tertulis dari Markus pasal 4. Dimulaikan ayat 35, itulah ini ada perahu yang digambaran dari Sea of Galilee boat ya. Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Mereka meninggalkan orang-orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, sudah kecapean, udah lelah. Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan inilah kurang lebih gambaran daripada perahu. Jadi di beberapa tahun lalu di abad pertama ya, ada perahu yang sudah dihitung, diperkirakan dan dinilai itu adalah perahu di zaman Yesus. Ini bukan perahunya Yesus, tapi perahu di zaman Yesus yang ditemukan tahun 1986. Ya itu
Perahu itu panjangnya kurang lebih 8,2 meter, ya, 8 meter, lebarnya kurang lebih 2,3 meter, tingginya 1,5 meter. Ya, dapat menampung berapa orang tentu saja ya. Yesus dan ke-12 muridnya dapat masuk di perahu tersebut ya. Lalu ayat 37 katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ingat, ini di Danau Galilea ya, atau namanya seringkali the Sea of Galilee. Tapi sesungguhnya itu adalah satu apa? Danau ya, danau. Kalau kita lihat, kalau ini gambaran Israel ya, gambaran Israel map ya, map daripada Israel. Maka kita bisa lihat ada Dead Sea, Laut Mati itu paling bawah, tapi di atasnya itu adalah apa? Dekat kota Nazaret yang di utara situ adalah Danau Galilea atau Sea of Galilea. Yang lingkarannya itu kalau Anda mengelilingi lingkaran itu kurang lebih 33 mil ya. Panjangnya itu 21 km, lebarnya panjangnya itu 21 km, lebarnya ada yang paling lebar itu adalah 13 km. Dan kedalaman daripada danau itu adalah 43 meter kedalamannya. Dan dia itu berada posisinya dibandingkan dengan Laut Mediterania itu berada di antara 215 meter dan 209 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Dan ini sering sekali tempat ini ya, di Galilea ini atau Danau Galilea, ini adalah tempat di mana sering bertemu antara udara yang dingin dari utara, dari utara, dari atas ya, dari Libanon, pegunungan Libanon dingin, lalu kemudian udara hawa panas yang muncul dari selatan, dari Arabia ya, dari desert ya, Arabia. Dan ini seringkali pertemuan antara udara yang dingin dan panas ini seringkali menyebabkan apa? Menyebabkan badai ya. Kita tahu itu dia, tornado yang seringkali muncul sebab adanya atau hurricane ya, atau tofan ya yang sering kali muncul. Nah, inilah kurang lebih kalau Anda melihat, inilah Danau Galilea tersebut ya. Danau Galilea yang bisa lihat, yang dari ujung ke ujung bisa juga dilihat. Nah, sering kali itu terjadi apa? Ombak yang cukup bergemuruh di danau tersebut. Ini foto nyata dari Danau Galilea tersebut ya. Sering kali adanya terjadi badai oleh sebab pertemuan antara angin atau udara yang dingin dan udara yang hangat dari utara dan selatan dan menyebabkan apa? Terjadi badai. Nah, dan badai ini seringkali dilaporkan ya. Seringkali dilaporkan terjadi di daerah tersebut dan seringkali storm atau badai ini muncul dan dilaporkan di surat Yerusalem Press dan lain sebagainya dan seringkali menimbulkan apa? Bahkan ada beberapa waktu lalu di tahun 2020 ada 7 orang mati oleh sebab adanya apa? Ada air flood ya, adanya flood yang muncul di tempat tersebut ya. Dan juga itu terjadi di mana? Di Sea of Galilee yang bisa naik sampai 23 cm dalam jangka waktu 24 jam ya, menyebabkan air yang membuat badai di tempat tersebut. Jadi itu memang betul dapat terjadi. Jadi lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Kemudian katakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, mereka belum panggil dia sebagai Mesias. Ya. Belum melihat dia, hanya Markus tulis mula-mula. Yesus itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Tapi pada dalam peristiwa ini, itu belum, murid-muridnya masih melihat Yesus itu hanya sebagai guru. Ya. Mereka adalah apa? Mereka bisa tahu ya, guru yang lebih memiliki kuasa daripada mereka. Mereka itu adalah pelaut-pelaut ya. Mereka itu adalah pelaut-pelaut, nelayan-nelayan yang biasa menghadapi badai seperti itu. Tapi untuk saat itu badainya begitu hebat sampai mereka tidak bisa tanggulangi lagi. Mereka berteriak, Guru, kamu tidak peduli kalau kita binasa. Kok enak-enak saja kamu mau tidur. Ya. Engkau sepertinya diam saja. Engkau tidak bergerak. Engkau tidak melakukan apa-apa. Sedangkan kami akan binasa. Ya. Kami akan binasa. Inilah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh manusia. Adakah Yesus itu apa ya? Peduli, jutaan kali mungkin. Mau umat manusia itu bertanya, adakah Yesus Allah kita itu apa? Peduli.
Dan pada saat kita tidak melihat Allah yang bergerak, ya mungkin Allah yang diam, yang seperti Yesus tertidur, maka kita mempertanyakan otoritasnya. Ya, kita mempertanyakan otoritas daripada Allah tersebut. Tapi Allah tentu saja peduli ya. Allah peduli. Ya. Kemudian ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghentik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka bangunkan guru mereka. Tetapi pada saat Yesus bangun, Yesus menghardik. Pada saat Yesus menghardik, dia menghardik bukan sebagai guru. Di dalam Alkitab, yang menghardik alam, seperti Yesus bangun ya, Markus 4:3, ia pun bangun menghardik angin itu. Yang menghardik alam, itu hanya Allah. Jadi kita lihat ada 5 teofani dari Markus pasal 4. Hanya 4 pengungkapan siapa. Pengungkapan Allah itu tidak muncul. Tapi di sini kita bisa lihat sesungguhnya muncul. Kenapa munculnya pada saat Yesus menghardik angin itu? Kenapa? Karena pada saat dia menghardik, itulah gambaran Allah. Kita sudah baca tadi Mazmur 104 ayat 7. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Ya, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Dalam Ayub 26 ayat 11 sampai 12. Tiang-tiang langit dikatakan apa? Goyang. Cengang-cengang oleh hardiknya. Tiang-tiang langit oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya. Jadi pada saat dikatakan Yesus menghardik, sesungguhnya kalau misalnya murid-muridnya itu mengetahui hal seperti itu, maka itulah pernyataan keilahian daripada Yesus. Ya, teofani, pengungkapan siapa Allah itu muncul pada saat dia digunakan kata oleh Markus saat itu. Dia menghardik danau atau angin itu. Nah, kata menghardik atau rebuke itu adalah epitimao, yaitu mencela, dia mengecam. Dia mencela dan mengecam. Ya, dia memiliki kuasa atas angin yang apa? Yang bukan sepoi-sepoi untuk meneduhkan, tapi angin ini yang sudah kelewatan, dihardik, dicela, dikecam oleh Yesus. Seperti dia mengecam dalam Markus 1 ayat 25. Pada saat ada setan yang masuk pada seseorang ya. Lalu kemudian apa? Yesus dikatakan apa? Menghardik setan tersebut. Katanya apa? Diam. Keluarlah daripadanya. Maka setan itu pun lari terbirit-birit ya. Kenapa? Karena Yesus yang menghardiknya. Epitimaunya. Ya. Jadi Yesus, kita lihat kembali. Poin berikutnya kita lihat yang menarik dari ayat ini ya. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu menjadi teduh sekali. Cukup menarik pada saat Yesus bilang, diam, tenanglah. Itu dua kata yang dalam bahasa Yunani-nya atau bahasa Grikanya itu adalah imperatif, perintah. Yesus memerintahkan. Jadi dia memerintahkan danau itu, diam, tenanglah. Ya. Nah ini cukup menarik ya, pada saat dikatakan diam dan tenanglah, lalu menjadi teduh ya. Kata diam atau quiet dari New International Version, bahasa Inggrisnya di NIV, New International Version adalah quiet, yaitu dari kata bahasa Greka atau bahasa Yunani yang dari kata apa? Siopau ya, bahasa Indonesia ada juga siopau tapi makanan, tapi dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka siopau artinya to be silent atau stop speaking, diam, berhenti bicara. Jadi Yesus pada saat dia apa? Menghardik angin itu seakan-akan sedang apa? Berteriak. Lalu Yesus bilang, bicara. Yesus seakan-akan katakan pada angin itu seperti apa ya? Seperti memiliki kehidupan. Angin itu seperti hewan liar begitu ya. Bicara. Berhenti kamu berbicara. Lalu kata tenanglah. Kembali ini juga dalam bentuk apa? Imperatif, perintah. Yaitu dari kata phimo, yang artinya apa? To be muscle, dibungkam. Jadi dikatakan apa? Dia perintahkan kepada angin itu untuk apa? Berhenti bicara. Diam kamu. Dengan kata lain, tenanglah kamu. Jadi disinilah kedua kata yang berbentuk imperatif atau perintah itu menyatakan bahwa Yesus memerintahkan taufan untuk berhenti berbicara dan dibungkam.
bagaikan binatang liar yang harus diikat. Bagaikan binatang liar yang harus diikat. Tidak heran nanti kita lihat ya, setelah dia membungkam apa? Angin keras ya, tofan di danau. Dia kemudian akan membungkam orang gila yang kemasukan kurang lebih 6.000 setan ya. 6.000 setan yang kita akan pelajari besok malam. Jadi itulah dibungkam ya, dibungkam. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hati-hati dengan ketakutan, saudara. Hati-hati karena ketakutan itu sangat luar biasa. Dapat melemahkan kita, ya, dapat menghancurkan kehidupan kita dan bahkan membunuh, mematikan kita. Nanti kita akan lihat ya. Fear dikatakan, ketakutan adalah senjata pemusnah massal menurut Dennis Kucinich. Dia katakan apa? Fear is a weapon of mass destruction. Kalau seorang diktator ingin berkuasa menguasai rakyat, apa yang dia buat? Dia buat sampai rakyatnya ketakutan. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Pada saat kita ketakutan, kita menjadi tidak berdaya. Lumpuh total kita. Kita dapat menjadi lumpuh total. Dan penelitikan memang menyatakan bahwa fear can kill you. Jadi teror itu dapat membuat membuat kita takut. Nah, ada satu artikel di Atlantik ya, artikel ini bicara secara saintifik. Is it possible? Is it possible? Apakah mungkin kita dapat ketakutan sampai kita mati? Jadi ada orang yang bisa bikin kita takut sampai akhirnya kita sendiri bisa mati. Dan artikel ini jelaskan betul, bisa. Kenapa? Pada saat kita ketakutan, dalam artikel ini kalau Anda baca secara saintifiknya, maka ketakutan itu akan mempengaruhi pikiran kita, brain kita, ya, otak kita, dan tubuh kita. Ada darah kita akan blood pressure kita, tekanan darah akan naik. Ada hormon-hormon yang bikin kacau tubuh kita dan lain sebagainya. Dapat menyebabkan apa? Kematian. Dapat menyebabkan kematian. Pada tahun 2010 ada seorang yang bernama Daniele Goldberg. Dia ada di Staten Island. Itu SI itu adalah Staten Island. Dia itu adalah seorang yang takut dengan ruang yang sempit atau ruang yang kecil. Namanya claustrophobic. Ketakutan atas small spaces, ya. Ketakutan. Dan apa yang dia terjadi? Pada satu saat dia sedang naik, dia punya lift atau elevator, ya. Dia naik elevator, lalu tiba-tiba ya di bangunan di tempat tinggalnya itu ada 6 tingkat. Jadi dia berada di di lift itu ya, di elevator tersebut. Tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu, ya. Dia mati lampu, dia sangat ketakutan. Dia ambil telepon genggamnya, dia coba smartphone-nya, dia coba telepon ibunya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di ruangan tersebut tidak ada signal. Tidak ada signal. Hanya 30 menit dia berada di dalam lift tersebut. Hanya 30 menit tersebut. Ya. Kemudian kemudian berhasil ya. Berhasil dibuka untuk mungkin alat pemadam kebakaran berhasil buka untuk melihat kalau ada orang yang terperangkap dalam lift tersebut, dan didapatilah si Daniel Goldberg tersebut. Masih 26 tahun ya. 26 tahun. Tapi pada saat dia dibawa dia ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia meninggal dunia. Kenapa? Karena ketakutan. Meninggal karena ketakutan terhadap ruangan yang ruangan yang kecil atau ruangan yang sempit. Jadi ketakutan dapat apa? Dapat membinasakan. Ya. Dan ketakutan juga dapat membuat kita bahkan menjadi binatang liar. Ya. Kenapa saya katakan bisa menjadi binatang liar? Ada satu peristiwa. Ya, satu peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi. Yang terjadi pada saat kita tahu kapal Titanic ya, yang tenggelam ya. Ada film tentang Titanic. Dan pada saat Titanic itu tenggelam, ada satu kisah yang sangat menyedihkan, satu cerita yang benar yang sangat menyedihkan tentang kapal-kapal untuk penyelamat ya, lifeboats yang menyelamatkan orang kan. Pada saat kapal besar Titanic itu tenggelam ada lifeboat ya, kapal-kapal pelampungnya yang diturunkan. Tapi sesungguhnya banyak orang yang bisa diselamatkan, tapi kenapa tidak banyak yang masuk? Nah, ini kisah yang nyata tentang dari kapal Titanic itu ya. Kapal Titanic tenggelam dini hari Senin 15 April 1912 dengan kematian 1.500 dari 2.200 orang yang ada di dalam kapal Titanic tersebut. Hanya 700 orang yang selamat
Tetapi pertanyaannya, bisakah lebih banyak orang yang diselamatkan? Jawabannya, ya. Bukan hanya 700 yang bisa selamat. Kenapa? Karena awak kapal itu meluncurkan sekoci dengan banyak sekoci atau kapal penyelamat itu, kapal penyelamat itu yang kursinya ternyata masih kosong. Sehingga sedikit aja yang selamat. Ya. Nah, jika ya, if the crew filled every boat to capacity, jika awak kapal mengisi setiap perahu sehingga kapasitasnya itu penuh dengan kapasitasnya, maka sekitar 1.154 orang itu bisa diselamatkan. Bukan hanya 700 orang. Bukan hanya 700 orang. Jadi ada begitu banyak tempat yang masih kosong di dalam kapal penyelamat tersebut. Kapal-kapal kecil penyelamat. Dan satu kisah yang menyedihkan, ya. Satu kisah menyedihkan, ya. Ada seorang yang sudah tenggelam, tapi dia tidak berada dalam perahu penyelamat tersebut. Tapi dia mencoba untuk berenang, untuk pergi ke salah satu perahu yang masih kosong tersebut. Yang masih kosong, maksudnya bukan kosong, masih ada tempat di mana dia bisa naik. Dia sudah bergantung di atas perahu tersebut untuk naik. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang wanita yang ada di dalam kapal tersebut. Gantinya membantu orang tersebut untuk naik ke dalam sekoci atau perahu lifeboat tersebut. Dia justru ambil itu pendayung dan dia pukul tangan orang yang coba untuk naik bergantung. Dia pukul sampai orang tersebut harus dengan terpaksa dia melepaskan tangannya. Dan kemudian dia tenggelam, mati di laut yang dingin saat itu. Kenapa? Kenapa ibu ini atau wanita ini tega sekali? Gantinya menyelamatkan orang itu, dia mengusir orang tersebut atau tidak mau orang itu naik. Karena ketakutan daripada ibu tersebut, wanita tersebut. Takut. Dia takut jangan sampai kalau ada satu orang lagi naik, jangan sampai sekoci penyelamat mereka pun itu akan tenggelam. Padahal masih bisa. Padahal masih bisa. Kita harus berhati-hati dengan ketakutan. Dengan ketakutan apapun. Ketakutan terhadap kesehatan, ketakutan terhadap apa. Jangan ya, dengan kata lain. Dan apa obat daripada ketakutan itu? Ini dikatakan oleh Yesus dalam Markus 4 ayat 40 ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Obat takut adalah percaya. Obat ketakutan adalah iman. Percaya. Ya, percaya kepada Tuhan ya. Dalam Mazmur 56 ayat 3 dikata, bahasa Inggrisnya ayat 3, bahasa Indonesianya ayat 4. Mazmur 56 ayat 4 katakan apa? Pada saat waktu aku takut, dalam ketakutan, aku ini percaya kepadamu. Kenapa? Karena obat ketakutan apapun yang kita alami, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan takut mati dan lain sebagainya. Percaya. Itu obatnya. Percaya. Tidak heran satu statement katakan, ketika rasa takut datang, biarlah iman yang membukakan pintunya. Iman yang membukakan pintu. Tumbuhkan iman. Tumbuhkan iman. Kita ada penyakit, tentu saja dapat ada di antara kita yang memiliki penyakit yang mematikan. Kita tidak perlu takut. Ya. Percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan sekalipun, kita tahu Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita. Walaupun sedih saya mau katakan ini. Tapi percaya kepada Tuhan. Percaya karena Dia menyediakan hal yang lebih baik yang dapat terjadi bagi kita. Ya, bagi kita. Dia tahu yang terbaik. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk menumbuhkan iman supaya tidak hilang rasa takut. Dan tumbuhkanlah iman itu dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Roma 10:17 kita sering. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Selain itu, selain firman Tuhan, terus bergantung dalam doa. Berdoa terus kepada Tuhan. Ya. Keluarkan unek-unek kita. Tuhan, saya takut, saya tidak punya kerjaan, saya sakit saat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan anak-anak saya nantinya dan keluarga saya? Serahkan semua itu kepada Tuhan dalam doa. Yeremia 33:3 katakan, "Serulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Berserulah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta Dia memberikan jawaban terhadap ketakutan yang kita miliki. 2 Timotius 1 ayat 7, Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius dan kepada semua umat-umat Tuhan yang sering kali dapat mengalami rasa takut.
Katakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Untuk takut itu setan yang buat. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, takut mati, dan itu setan yang buat. Tapi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak memberikan ketakutan. Ya, Allah tidak memberikan ketakutan. Tapi cukup menarik, kembali ke kisah Yesus dan murid-muridnya dalam perahu tersebut setelah Yesus meneduhkan badai. Ya, setelah Yesus meneduhkan badai, apa yang terjadi setelah Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Markus 4 ayat 41 katakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada saat mereka takut terhadap badai, terhadap taufan, Yesus menegur mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi saat ini mereka memiliki ketakutan kedua. Mereka menjadi sangat takut terhadap apa yang Yesus telah buat. Tapi Yesus tidak tegur. Yesus tidak tegur mereka. Kenapa kamu takut terhadap apa yang aku baru buat? Yesus tidak bilang seperti begitu. Yesus diam saja sepertinya ya. Mereka menjadi sangat takut. Tapi Yesus tidak marah-marah kepada mereka. Tidak tegur mereka. Pada saat mereka menjadi takut terhadap apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena itulah ketakutan yang satu-satunya ketakutan yang seharusnya kita miliki. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Oswald Chambers katakan, hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut pada yang lain. Namun jika Anda tidak takut pada Tuhan, Anda akan takut pada segalanya. Supaya kita tidak takut apapun dalam dunia ini ya, maka pertama-tama kita harus beriman, percaya. Dan berdoa, kita harus takut akan Tuhan lebih dahulu. Karena itulah ketakutan yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan kalau takut akan Tuhan itu menjadi bagian kita, maka kita tidak perlu takut hal-hal yang lainnya. Ini telah dialami oleh penulis kitab Pengkhotbah, ya, Raja Salomo, yang pada akhirnya dari segala sesuatu yang dia tulis, ini yang dia simpulkan. Ini kesimpulan dari segala sesuatunya. Dia katakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah. Itu yang paling penting dan terpenting. Ya, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita takut hanya kepada Allah, kita tidak takut kepada apapun di dalam dunia ini. Kiranya ini dapat membawa kita untuk hanya takut kepada Allah kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.